Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-wahdatu salisatu ad-darsu salis anwa'un min asyirk. Anwa' jama' min naw', jenis macam. Kalimatul jadidah mukhalafatun diddu mutaba'ah. Mutaba'ah mengikuti, mukhalafah menyelisihi. Al-yamin bimana al-qasam, sumpah. Halafa kadzalika sumpah. Halafa yahlifu. Al-qabil min hadzal qabil bimana dari sisi ini. Ta'liqun lisyai' menggantungkan. Halaqatun bimana syai'un mustadir, sesuatu yang melingkar. Kalung, gelang atau halaqah. Al-Quran. Isabah bimana marad, penyakit. Harrara yuharriru bimana khallasa yukhallisu, melepaskan diri, membebaskan diri. I'taqada ya'taqidu, meyakini. Aqidah, keyakinan. Sufrun bimana nuhas, tembaga. Adwiyatun jama' min dawa. Dawa obat, adwiyah obat-obatan. Wahan bimana dha'af, atau diartikan wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Wahan bimana dha'af, kelemahan. Al-halfu bi ghairillah. Al-halfu ma'nahu al-qasam bil mu'azzam li ta'kidil azmi ala fi'li syai'in aw tarkih. Qasam artinya sumpah, halaf artinya sumpah dengan sesuatu yang diagungkan untuk menguatkan azam, tekad, keinginan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Fal halfu bisyai'i ta'zimun lah, maka bersumpah dengan sesuatu berarti mengagungkannya. Wa ta'zimu haqqun lillahi ta'ala la yanbaghi li ghairi, sementara pengagungan adalah hak Allah Ta'ala, tidak sepantasnya untuk yang lain. Falidzalika la yahillul halfu bi ghairillah, sehingga tidak halal. La yahil dimana la yajuz, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Mahma kana 'idhamu mahluf, mahma kana 'idhamul mahlufi bihi, bagaimanapun agungnya sesuatu itu yang dijadikan sumpah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Ka'bah al-musyarrafah, seperti Nabi tidak boleh bersumpah dengan Nabi, wan Nabi, atau dengan Ka'bah, wal Ka'bah al-musyarrafah yang dimuliakan. Laqad ajma'al ulama ala anna al-yamin la takunu illa billah. Para ulama telah sepakat bahwa yamin la takunu illa billah, tidak ada kecuali dengan Allah. Atau bisifatih, atau dengan sifat-sifatnya. Wa ajma'u 'ala al-man', dan mereka sepakat larangan minal halfi bi ghairi, dari bersumpah dengan selain Allah. Wa qad ja'at ahaditsu katsiratun fin nahyi 'anil halfi bi ghairillah. Sungguh ja'at telah datang ahadits jama' min hadis. Katsiratun banyak, fin nahyi dalam larangan, 'anil halfi bi ghairillah, dari bersumpah dengan selain Allah. Minha, di antaranya. Qalu sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh telah kafir atau telah melakukan kesyirikan. Wa minha qalu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sungguh Allah telah melarang kalian dari kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlif billahi aw liyasmut, hendaklah bersumpah dengan Allah atau diam, tidak bersumpah. Min amsalatil halfi bi ghairillah ma sya'a ala alsinati katsirin minal khalqi, dan di antara contoh-contoh sumpah dengan selain Allah, sesuatu yang sya'a bimana intasyara, tersebar pada lisan-lisan kebanyakan dari makhluk, maksudnya dari manusia. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, wan nabi, demi nabi, al haram, wal rasul haram, wal ka'bah haram, wal haramis syarif haram, wa hayatik, demi hidupmu juga haram. Wa qad warada fi sunnah, dan telah datang dalam sunnah, an-nahyu 'anit talaffuz bi ibaratin tusawwi bainallahi wa ghairihi,
larangan dari mengucapkan atau melafatkan ungkapan-ungkapan yang semakna atau menyamakan. Tusawi yang menyamakan antara Allah dengan yang lainnya. Atau tusnidut nata'ija ila ghairillahi ta'ala mithal qawlil qail, atau menyandarkan atau menyandarkan suatu hasil kepada selain Allah Ta'ala, misal ucapan seseorang yang berkata Masya Allah wa syi't, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini menyandarkan suatu hasil kepada selain Allah. Misalnya mau ditabrak mobil, tiba-tiba dari belakang didorong sama orang, jadinya tidak jadi ketabrak. Hasilnya tidak jadi ketabrak, selamat dari tabrakan. Kemudian yang didorong tadi berkata Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka ini tidak boleh, syirik asghar. Laulad dawa lahalaktu, kalau bukan karena obat aku pasti mati. Ini juga ucapan yang tidak diperbolehkan, seakan-akan sebab tidak matinya dia adalah obat, padahal seakan-akan yang membuat dia tidak mati adalah obat, padahal obat hanya sekedar sebab. Yang membuat dia tidak mati hanyalah Allah saja. Walau lal kalbu la dakhala lisul al manzil, kalaulah tidak ada anjing, pastilah pencuri masuk ke dalam manzil, rumah. Ini juga tidak boleh. Anjing hanya sebagai sebab saja, bukan dia yang menciptakan kejadian tersebut. Wal wajibu nisbatu dzalika ila Allah wahdah, yang wajib adalah menisbatkan itu kepada Allah saja. Fayaqulu masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja. Laulallahu la halakt, kalau bukan karena Allah aku pasti binasa. Laulallahu la dakhala lisul manzil, kalau bukan karena Allah pastilah pencurinya masuk ke dalam manzil, rumah. Wa hunaka alfadhun katsiratun min hadzal qabil syai'atun, dan di sana ada lafaz-lafaz lain yang sesisi dengan ucapan ini, artinya satu makna dari sisi yang sama. Syai'atun muntasyiratun, tersebar ala alsinati katsirin minan nas, pada lisan-lisan kebanyakan dari manusia. Mithal qaulihim, seperti ucapan mereka, laulal qaidu lahuzimal jaish, kalau bukan karena panglima perang itu pastilah pasukan dikalahkan. Laula jahdul mukhlisin, kalau bukan karena usaha orang-orang yang ikhlas, lama najaha hadzal amr, tidaklah berhasil urusan ini. Ini juga tidak diperbolehkan. Al amru biyadillah, sanahzimul aduwa wa nuhaqqiqun nasr, atau ucapan akan kita kalahkan musuh dan kita wujudkan kemenangan. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang mengalahkan musuh adalah Allah, yang memberikan kemenangan adalah Allah. Was sahih fi mithli hadhil aqwal an yaqul lallahu thumma alqaidu lahuzimal jaish, kalau bukan karena Allah kemudian lewat perantara qaid tersebut, panglima perang tersebut, pasukan dikalahkan. Laulallahu thumma jahdul mukhlisin lama najaha hadzal amr. Jadi pakai ungkapan kalau bukan karena Allah kemudian kesungguhan orang-orang yang ikhlas, usaha orang-orang yang ikhlas. Sanazimul aduwa insyaallah wa nuhaqqiqan nasr, akan kita kalahkan musuh jika Allah menghendaki dan kita wujudkan pertolongan. Jadi mengaitkan sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ba ta'liqul khayti wal halaqati wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih, menggantungkan benang atau senar atau gantungan, atau juga halaqah, sesuatu yang melingkar seperti kalung dan sebagainya. Wa nahwihima, dan yang semisalnya untuk menghilangkan al-bala, musibah, atau daf'ih, atau mencegah turunnya bala. Yu'alliqu ba'dun nasi fi 'unuqihi aw fi raqabatihi aw yalbasu fi yadihi khaytan wa nahwah. Sebagian orang menggantungkan pada unuknya, unuk bermakna leher, atau fi raqabah, unuk ya leher, atau fi raqabah, raqabah juga leher ya, bagian belakang, atau memakai pada tangannya khaytan, suatu senar, suatu benang, suatu gelang dan semisalnya. Wa yadhunnu anna hadhil khuyuta tu'alijul amrad aw tamna'ul isabata bil 'ain, dan menyangka atau meyakini bahwa benang-benang ini bisa mengobati penyakit atau bisa mencegah
turunnya penyakit atau musibah atau penyakit ain yang disebabkan oleh ain, pandangan yang jahat, namanya ain. Wa dzalika minal umuri allati la taliqu bil aqlil muslim alladhi kammalahu Allahu bil dini wa hararahu min al wasaniyati wal khurafat. Dan itu di antara perkara-perkara yang la taliqu, tidak pantas, bil aqlil muslim, pada akal seorang muslim. Menurut akal seorang muslim, hal tersebut tidak masuk akal, nggak nyambung. Apa hubungannya kalung sama musibah? Alladzi kammalahu Allah, yang Allah telah sempurnakan, biddin, dengan agama Islam. Wa harrarahu, dan membebaskan dia, minal wasaniyat wal khurafat, dari aroma-aroma berhala, pemahaman yang berbau ya wasaniyah, berhala, atau khurafat, cerita-cerita kosong, keyakinan-keyakinan yang tidak mendasar. Inna ilajal amrad la yakunu bil asbabil muharramah. Sungguh mengobati suatu penyakit tidaklah dengan sebab-sebab yang diharamkan, seperti jimat dan sebagainya. Wa innama yakunu bil adwiyatis sahihatin nafi'ati wa nahwiha minal asbabil mubahah. Berobat itu dengan obat-obatan yang benar, yang bermanfaat, dan yang semisalnya dari sebab-sebab yang diperbolehkan. Mal i'timadi 'ala Allah, disertai dengan ketergantungan kepada Allah, bersandar kepada Allah, wa i'tiqad bi annahu wahdahu huwa nafi'ud dar, dan dengan keyakinan bahwa dia saja, Allah yang maha kuasa, yang memberikan manfaat dan mendatangkan madarat. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil umur, dan sungguh Rasul telah melarang dari perkara-perkara semacam ini. Fa hinama ra'a rajulan labisan halaqatan masnu'atan min as-sufri ankara alaihi hadzal fi'l kama jaa fil hadits syarif. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat rajulan labisan halaqatan masnu'atan, seorang laki-laki yang mengenakan kalung yang terbuat minas sufr, dari kuningan, tembaga. Angkara alaih, beliau mengingkarinya atas hadzal fi'l, perbuatan ini, sebagaimana datang dalam hadis yang mulia an Imran ibni Husain, Imran radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadi halaqatun min sufrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang pada tangannya mengenakan gelang halaqah min sufr. Jadi halaqah bisa gelang, bisa kalung, sesuatu yang melingkar, yang menyambung, dari kuningan. Faqala ma hadhihi, maka Nabi berkata, apa ini? Qala minal wahinah. Wahinah ya semacam penyembuh. Minal wahinah maradun yusibul yad. Wahinah di sini artikan penyakit yang menimpa tangan. Ini dikenakan karena wahinah, karena ada penyakit di tangannya, supaya sembuh. Faqala in za'ha, maka Nabi berkata, lepaskan dia dengan kuat. Fa inna la taziduka illa wahnan, sungguh benda tersebut tidak menambahmu kecuali wahnan. Wahnan mana dha'af, kelemahan. Fa inna kalau mutta, sungguh jika engkau mati, wahiyya alaik, dia barang itu masih ada padamu, engkau kenakan, maaflah tak abada, tidak beruntung engkau selamanya. Wara'a Hudzaifah radhiyallahu anhu rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu melihat seseorang pada tangannya ada senar. Dia kenakan karena humma, karena dia sedang tertimpa demam, supaya bisa sembuh demamnya. Maka Hudzaifah memotongnya dan membaca firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka masih jatuh dalam kesyirikan, masih berbuat syirik. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.